Saya tambahkan bahwa dalam hukum pidana, permohonan atau permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana. Perkara yang terjadi. Betul. Ini perlu dicatat oleh teman-teman wartawan. Dan perlu diketahui oleh Edi Darmawan Salihin. Permohonan maaf yang telah ia upload di YouTube tidak menghapus tindak pidana yang telah dia lakukan. Betul. Itu pertama. Terus. Kedua, permohonan maaf hanya ditujukan kepada Profesor Otto Hasibuan. Itu pun permohonan maaf di awal. Tapi setelah itu dia mencela kembali Profesor Otto. Kalau kita lihat dari YouTube-nya. Dan yang ketiga, kami sebagai penerima kuasa dari Jessica Kumala Wongso yang jumlahnya 3.800-an orang, kami tidak menerima permohonan maaf si Edi Darmawan Salihin. Karena dia tidak pernah minta maaf ke kami juga sebagai pemegang kuasa atau bahkan secara prinsipal kepada Jessica Kumala Wongso. Saya kira itu. Lebih dahulu saya katakan, yang kami laporkan pertama ini adalah di Komisi Yudisial ada 3 hal. Tindakan yang dilakukan oleh oknum hakim berinisial BG itu pertama tindakan masalah etika, tidak etis, berperilaku tidak etis. Yang kedua, ketidakjujuran, mohon dicatat, tindakan tidak jujur. Yang ketiga, tindakan tercela. Jadi 3 hal ini menjadi pointers kami melaporkan oknum hakim BG yang pernah menyidangkan perkara kasus kopi sianida dengan terdakwa waktu itu Jessica Kumala Wongso. Sekarang kami juga sedang menempuh upaya untuk melakukan berbagai laporan terhadap oknum-oknum tertentu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan terhadap peradilan sesat yang sudah dilakukan terhadap Jessica Wongso. Catat, peradilan sesat. Kami akan meminta untuk dibuka kembali kasus ini sehingga kasus ini dapat terang benderang. Saya punya satu keyakinan bahwa Jessica Wongso tidak melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan 340, pasal 340 KUHP. Dan saya punya keyakinan juga bahwa almarhumah Mirna Salihin tidak mati oleh karena diracun sianida oleh Jessica Wongso. Saya punya satu keyakinan, betul-betul yakin, berdasarkan jurnal-jurnal internasional dan nasional yang saya baca, bahwa kematian Mirna Salihin itu akibat asam lambung tinggi yang diderita oleh Mirna. Oleh karena itu sebenarnya dalam kasus ini hakim yang mengadili pada saat itu harusnya dia meminta riwayat penyakit dari korban almarhumah. Apa riwayat penyakitnya sebelum dia memutuskan? Tapi ini kebalik. Justru riwayat penyakit terdakwanya yang dibongkar. Ini kan beda ini. Jadi ini sangat terbalik. Riwayat penyakit dari Jessica yang diminta, bukan riwayat penyakit dari korban yang diminta. Ini sangat tidak wajar. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh. Hanya diambil sampel lambung. Kalau orang keracunan itu diambil selain cairan lambung, hati, jantung, ginjal, sampai di otak. Bahkan 70 menit setelah kematian itu darah masih belum membeku betul, bisa diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium kriminal. Ini tidak dilakukan. Tidak melakukan otopsi menyeluruh. Hanya pengambilan sampel. Kami dulu di Fakultas Hukum pada era tahun 80-an, itu kami belajar hukum dan ada belajar satu mata kuliah namanya IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman. Di situ kami diajarkan bagaimana mengetahui sebab-sebab kematian yang tidak wajar, baik itu akibat bunuh diri, diracun, atau akibat penganiayaan berat dan sebagainya. Dan di situ kami diajarkan juga bagaimana bisa
melihat bedah mayat, kemudian melihat bagaimana penyebab kematian itu dari organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh korban. Nah, sehingga kami tahu bahwa otopsi harus dilakukan secara utuh, bukan hanya pengambilan sampel. Kalau pengambilan sampel bukanlah otopsi. Bukan. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Sehingga langkah-langkah hukum selanjutnya akan kami tempuh untuk melaporkan berbagai hal kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kasus kopi sianida yang telah didakwakan kepada Jessica Kumala Wongso pada bulan Januari 2016 yang lalu. Saya kira itu dari saya. Setahun sekali, oke lah setahun sekali. Jelas banget kelihatan bedanya ya ketika pertama kali Pak Darmawan masih berani gitu ngomong di depan publik, di depan media lebih tepatnya, bahwa hati-hati aja tuh segala macam gitu ya. Petik mungkin memperingatkan Pak Darmawan bahwa salah satu dari kata-kata kamu tuh bisa bahaya loh, secara hukum tuh bisa kena pasal, entah misalnya pencemaran nama baik lah atau apa dan sebagainya gitu. Sehingga buat saya yang terjadi adalah agak melembek nih gitu ya, karena memang istilahnya ya bisa jadi memang masuk pasal itu gitu, daripada urusan lah ya udahlah, oke lah, ngalah aja lah. Jadi ketika dia minta maaf, ada beberapa misalnya gerakan yang misalnya dia basahin bibir gitu ya, terus dia kemudian ikan hand to face gesture segala macam, dan itu menurut saya ada gerakan yang nervous, dan buat saya egonya cukup terganggu dengan itu. Jadi permintaan maafnya coba perhatiin, saya minta maaf pada Pak Oto, itu ada 2 dari 3 syarat permintaan maaf yang tulus. Permintaan maaf yang tulus itu adalah 1, menyebutkan siapa yang minta maaf, dalam artian dia akan nyebutin dirinya, saya gitu ya. Kepada siapa? Pada Pak Oto. Itu jelas. Tapi yang ketiga kan belum. Kenapa dia minta maafnya? Apa alasan dia minta maaf? Misalnya apakah kata-kata ini yang disebutin, kata-kata itu yang disebutin, atau perilaku ini yang kan nggak disebutin secara gamblang. Artinya apa? Egonya masih nahan dia gitu, walaupun dia berusaha untuk menampilkan permohonan maaf. Kemudian disebutkan bahwa walaupun saya lebih tua daripada Pak Oto gitu, itu kan sebenarnya tanda petik bagian dari egonya dia keluar lagi sebetulnya. Ya, jadi ya buat saya kalau ditanya apakah itu permintaan maaf yang tulus, saya akan bilang ya hampir, tapi belum. Ya itu adalah damage control lah. Itu adalah bagian dari supaya masalahnya nggak berlanjut. Dia mau praktis aja. Untuk para tamu undangan yang telah hadir full di tengah-tengah tamu undangan pada malam hari ini, para lawyer dan para aktivis hukum dan juga tokoh masyarakat yang diundang dan
tentunya yang bersimpati sama kasusnya Jessica. Ya. Iya, tentunya dalam acara doa bersama dan solidaritas advokat untuk Jessica Wongso. Izinkan saya sebagai bagian dari perjuangan ini untuk melakukan instruksi saat rapat paripurna agar semua orang di DPR mendengarkan suara ketidakadilan ini. Sebagai rasa kemanusiaan disupport oleh masyarakat luas. Kami berkumpul di sini di hadapan kami para advokat kebanggaan kami, berkumpul mencari keadilan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan untuk kami dapat menunjukkan keadilan bagi saudara kami yang saat ini terzalimi. Ya Allah, kehendak-Mu akan terlaksana dan kehendak-Mu selalu baik. Engkau Allah yang benar, maka keadilan dan kebenaran boleh tercipta di tempat ini. Karena kami percaya kegelapan tidak akan mampu mengalahkan terang itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan, bersinarlah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk menyatakan itu semua, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan, sehingga kebenaran firman-Mu, kebenaran segala sesuatu pasti terungkapkan, Bapa. Dan cerita manusia perlu berganti, dan layak pun sudah mulai dikibarkan kawan. Genggam tangan penuh keyakinan, mulailah. Dan cerita manusia perlu berganti, dan layak pun sudah mulai dikibarkan kawan. Genggam tangan penuh keyakinan. Siapa yang berinisiatif untuk memesan kopi Vietnam untuk almarhumah Wayan Gana Salihin? Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir, tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya yang di Olivia. Respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di cafe di Grand Indonesia? Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal itu tanggal siangnya, 6 siangnya. jam siang. Waktu saya makan siang gitu, sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese Ice Coffee-nya dia suka banget. Jadi saya artinya Wayan Gana Salihin itu sudah pernah datang ke Cafe Oliver sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu. Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya. Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya, bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik. Akan ada
Itu yang harus dipikirkan. Mungkin kita hidup manusia ini nggak mau tahu, pokoknya jabatan kita aman. Ya. Tapi bukan itu lagi waktunya. Jadi saya betul-betul berharap kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kapolri, Jaksa Agung, itu tolonglah. Jangan hanya mikirkan aman-aman. Tapi coba lihat, bayangkan ini kalau anak kita. Saya sudah katakan, seandainya apa yang saya ucapkan tentang bukti-bukti ini tidak benar pada Nang, bahwa cyanida tidak ada di dalamnya, bahwa ternyata tidak ada otopsi dan sebagainya, hari ini juga saya bersedia menyatakan diri berhenti jadi pengacara. Kalau yang saya ucapkan tidak benar, pertaruhannya cukup besar. Ya, demi anak seorang manusia yang sebelumnya saya tidak kenal. Ya. Tapi sekarang ini demi hukum. Sekarang masyarakat sudah melihat berkebalikan. Ada kekuatan yang cukup besar di masyarakat, harusnya pintunya semakin terketuk lebih besar. Iya, tapi itu kita tidak bisa kendor juga, karena saya juga sekarang ini merasakan perlawanan. Oh, ya, ada perlawanan. Sudah mulai ada perlawanan. Ya. Di TikTok aja sudah mulai ada hal-hal yang katanya saya juga bisa buktikan. Ada yang take down lah, disuruh diancam lah, take down lah dan sebagainya. Nah ini nggak boleh dibiarkan, Pak.